Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratika Melia Ismiati dari kelas C12 dengan nomor pokok mahasiswa 101211379. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa dengan dosen pengampu Bapak Aldi Santo Hergianto, SEMM. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mereview buku yang berjudul Manajemen Pemasaran Jasa dengan penulis Effendi DKK. Saya akan mereview bagian bab 11, yaitu membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan. Saat ini, pemasaran merupakan progres yang terintegrasi di mana fokusnya adalah pelanggan. Jadi, kegiatan pemasaran yang dilakukan guna memperbaiki diri untuk meningkatkan kinerja industri jasa. Selain itu juga dapat mendorong industri jasa untuk memahami perilaku konsumen sehingga dapat dijadikan bahan yang sangat penting untuk memberikan pelayanan yang terbaik secara konsisten. Pertama, mari kita bahas tentang kepuasan pelanggan. Menurut Philip Kotler, dalam bukunya yang berjudul Marketing Management memberikan sebuah definisi bahwa kepuasan pelanggan atau customer satisfaction adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan penampilan atau outcome produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang. Dengan demikian, tingkat kepuasan pelanggan adalah suatu fungsi dari perbedaan antara penampilan yang dirasakan dengan harapan. Terdapat 3 tingkatan kepuasan pelanggan yang digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, bila penampilan produk kurang diharapkan, pelanggan merasa tidak puas. Yang kedua, bila penampilan sebanding dengan yang diharapkan, pelanggan merasa puas. Dan yang ketiga, apabila penampilan melebihi harapan, pelanggan sangat puas atau senang. Menurut Fatihudin dan Firmansyah pada tahun 2019 mengatakan bahwa kepuasan pelanggan akan memberikan manfaat yang spesifik, yaitu yang pertama, menimbulkan respon positif terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, menjadi sumber pendapatan masa depan melalui pembelian ulang, cross-selling, dan upselling. Yang ketiga, menurunkan biaya transaksi pelanggan di masa depan, terutama biaya-biaya komunikasi pemasaran, penjualan dan pelayanan pelanggan, dan lain-lain. Yang keempat, mengurangi resiko berkaitan dengan proyeksi aliran kas masa depan. Yang kelima, meningkatkan toleransi harga, terutama kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium, sehingga tidak mudah tergoda untuk beralih. Selanjutnya yang keenam, menumbuhkan toleransi rekomendasi getok tukar positif. Yang ketujuh, pelanggan cenderung lebih represif terhadap produk life extension, brand extension, dan new add-on service yang ditawarkan perusahaan. Dan yang kedelapan, meningkatkan bargaining power relatif perusahaan terhadap jaringan pemasok, mitra bisnis, dan saluran distribusi. Selanjutnya, mari kita mengukur kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat juga diukur dari variabel-variabel kepuasan pelanggan, yaitu variabel tersebut adalah yang pertama tangible. Pada variabel ini diukur adalah penampilan fisik seperti gedung, kerapihan, kebersihan, kenyamanan, dengan kelengkapan fasilitas dan penampilan karyawan. Yang kedua, selanjutnya ada reliability. Yang diukur dari variabel ini diantaranya akurasi informasi, penanganan konsumen, kemudahan pemesanan, penyediaan pelayanan, penanganan masalah konsumen, dan penyediaan layanan tepat waktu. Yang ketiga, selanjutnya responsif. Pengukuran ini dilakukan terhadap kesiapan karyawan dalam melayani konsumen, kerja tim yang baik, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi, terus juga penanganan keluhan pelanggan, siap sedia menangani pertanyaan konsumen, lalu juga penyampaian informasi pada saat pelayanan dan pemberian layanan ekstra, dan juga kemauan untuk membantu pelanggan. Yang keempat itu ada asuransi. Dalam variabel asuransi yang diukur yaitu meliputi pengetahuan karyawan terhadap produk secara tepat, lalu juga pelayanan yang adil pada pelanggan, kualitas keramah tamahan, lalu perhatian dan kesopanan dalam memberikan pelayanan, lalu keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan di dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap karyawan. Selanjutnya yang terakhir ada empati. Dalam variabel empati, pengukuran yang dilakukan terhadap kemudahan untuk menghubungi perusahaan, lalu kemudahan karyawan dalam komunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan Selanjutnya, mari kita bahas loyalitas pelanggan. Menurut Philip Kotler pada tahun 2012, loyalitas pelanggan merupakan sesuatu yang membantu
perusahaan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Oleh sebab itu, dalam konteks pemasaran loyalitas pelanggan, merupakan harapan utama yang ingin dicapai perusahaan. Lalu juga ada menurut Olivier pada tahun 2019, berpendapat bahwa loyalitas adalah hasil dari perpaduan atau hubungan dari minat, sikap, prestasi, penjualan, dan perilaku konsumen. Aspek yang menjadi indikator loyalitas menurut Zeitam pada tahun 2000 adalah yang pertama, secara terus-menerus melakukan word of mouth communication. Yang kedua, tidak mempunyai keinginan untuk berpindah ke pesaing. Dan yang ketiga, membeli lebih banyak produk dari perusahaan. Lalu menurut Frederick dalam Sudarti pada tahun 2012, loyalitas dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama konsumen loyal. Konsumen loyal merupakan konsumen yang tidak akan berpindah ke produk lain atau merek lain. Mereka akan selalu menggunakan produk pada perusahaan yang sudah mereka suka atau yang mereka puas gitu dengan produk tersebut. Meskipun merek atau perusahaan tersebut menaikkan harga dari produknya, tetapi kalau misalnya konsumen yang loyal ini udah suka sama produknya, mereka akan tetap bertahan pada produk atau merek tersebut. Selanjutnya, konsumen normal. Konsumen normal di mana mereka masih mempunyai loyalitas yang tinggi, tapi masih ada kemungkinan untuk berpindah ke produk atau merek lain. Hal ini biasanya karena suatu produk atau merek itu belum mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga, konsumen setengah loyal. Konsumen masih mempunyai sikap setengah loyal pada produk atau merek tertentu, namun sebagian sikapnya adalah sikap pengalihan. Selanjutnya yang keempat, ada konsumen tidak loyal. Pada prinsipnya, mereka akan selalu berpindah pada suatu merek atau suatu produk ke produk lainnya gitu. Hal ini ya pada dasarnya mereka nggak punya pilihan yang tepat untuk suatu produk tersebut. Dan juga produk yang digunakan selalu berubah dan berpindah secara situasional gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih pengukuran loyalitas pelanggan itu? Nah, dapat dilakukan dengan mengukur beberapa aspek pelanggan, diantaranya dengan membeli produk jasa atau pembelian jasa secara berulang. Yang kedua, dengan mengukur berapa kali pelanggan membeli produk yang sejenis. Yang ketiga, pelanggan merekomendasikan produk atau jasa kepada orang lain atau kepada rekan-rekannya. Yang keempat, dengan program peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keenam, program harus melibatkan atau menghubungkan antara tujuan dengan sumber daya. Yang ketujuh, program harus meningkatkan atau mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedelapan, program harus mensyaratkan perusahaan memiliki budaya ke pelanggan. Yang kesembilan, program membutuhkan pelatihan karyawan. 10, program membutuhkan investasi. 11, program membutuhkan keterlibatan pihak. 12, program proaktif melibatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 13, program proaktif dalam fokus pada pelanggan. 13, program proaktif dalam memberikan produk jasa yang berkualitas tinggi. 15, program proaktif meningkatkan harapan pelanggan secara tepat. 16, program proaktif menjalankan proses pelayanan yang jelas. 17, program proaktif meningkatkan pelayanan secara profesional. 18, program proaktif memberikan pelayanan di mana pelanggan dapat menyelesaikan permasalahan mandiri. Dan yang ke-19, program proaktif memberikan pelayanan yang terbaik melalui call center. Dan yang ke-20, program proaktif menjadikan manajemen yang reaktif dan terlihat. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.